palsu, yang semu, entah citra siapa yang asli. Hari ini kita akan membahas pencitraan. Citra apa yang asli? Handbody citra. Jangan bapak-bapak. Jangan bapak-bapak. Umur tidak akan membohongi kalian ya guys. Bapak-bapak. Tutup nih. Lawakan tidak akan La membohongi ilaha kalian. illallah. Masih pagi-pagi. Citra Bahas umur, seorang yang sudah berumur itu tidak akan berubah. Bahas-bahas soal pencitraan nih. Pencitraan Iya. apa dulu ini? Pencitraan apa tau ini? Karena banyak Hokage, pencitraannya Hokage. Iya. Toh? Pencitraannya si para dewan atau siapa ini? Pencitraanmu. Hah? Pencitraanmu. Kau juga melakukan pencitraan Dengan kenapa bisa bilang gitu? dengan pura-pura menjadi anak muda. Oh iya betul. Berkamuflase tuh. Susah memang kalau memang jiwanya yang masih muda, Pak. Kenapa itu pencitraan? Apa yang sekira semua apa yang salah dari pencitraan tahu? Tidak ada, Ci. Tidak ada yang salah. Cuman toh kadang kan terutama di sosmed toh akan selalu ada orang yang berkata, "This is me. I just wanna be myself and I love myself." Tuh, tapi tidak mau. Tapi belum tentu yang ditunjukkan itu semua Adalah dirinya yang sebenarnya. Iya. Pertanyaannya salah atau tidak ya? Pasti tidak lah. Siapa sih yang mau tunjukkan keburukannya sendiri tuh? Cuman kan ini pencitraan ini terlalu apa? Beda itu antara menerima diri sendiri dengan pencitraan. Jauh sekali klasifikasinya. Ada tidak sekarang orang memposting sesuatu di ranah dunia mayanya, toh sesuatu dari keburukannya? Kan tidak ada. Ada? Siapa kira-kira? Contoh. Orang-orang belajar. Ya kan emosi duluan. Tapi kan rata-rata semua orang selalu memperlihatkan sesuatu yang baik dari dirinya, toh. Itu kan yang kita maksud dalam pencitraan, toh. Iya. Sesuatu yang baik yang ditonjolkan. Betul tidak? Iya, Mengkamuflasekan sebuah tindakannya juga. Contoh yang mana mengkamuflasekan? Sebenarnya ini hal-hal yang tidak perlu, Ji. Cuma untuk mendapatkan legitimasi sosial, mereka melakukan hal-hal yang tertentu untuk memvalidasi legitimasi tersebut. Toh? Ya, contoh yang bisa mungkin relate untuk semua kalangan ya adalah wakil-wakil Hokage. Toh? Iya. Kan kalau turun di Got tuh memang tugasnya Tapi melayani masyarakat tuh. apakah perlu wakil-wakil Hokage itu turun ke gorong-gorong? Iya, tidak perlu lah. Iya. Cara langsung toh. Iya. Apa gunanya ada buahmu tuh? Ada semua itu pekerjaan. Secara bentuk struktural, eksekutif, yudikatif, legislatif. Iya. Apakah perlu mereka masuk ke gorong-gorong? Tapi kan itu bentuk pengejauhan tahan bahwa dia itu Siap. merakyat gitu loh. Secara undang-undang? Ya tidak perlu. Secara struktural memang tidak perlu. Tapi Iya. kan kalau Yang mereka buat adalah kebijakan, toh? Tapi maksudku begini, kita harus bedah dulu toh. Apa menurut tak semua? Apakah menurutmu itu pencitraan pasti negatif? Enggak, belum tentu. belum tentu. Kan ketika begini, ketika kau memposting sesuatu, Sansan memposting sesuatu toh, yang tidak sesuai dengan karakter yang kita kenalnya toh, Iya. pasti bilang deh pencitraan itu. Bagaimana tanggapanmu? Biasa, Ji. Tentang konotasiku, caraku berucap. Oh, konotasinya, Iya. intonasinya. Iya. Pasti negatif tuh. Pasti harus barang negatif toh. Barang negatif. Nah, dan ketika ada di sosmed, kita lihat scrolling postingan, pasti bilang, ketika ada yang muncul di beranda itu begituan, pasti kita bilang pencitraan. Iya. Ya toh? Akhirnya tercipta sebuah stigma bahwa pencitraan itu adalah sesuatu yang negatif. Betul enggak? Iya. Nah, jadi pertanyaanku, apakah pencitraan itu pasti bersifat negatif menurutmu? Tidaklah. Di mananya tidak kau? Maksudku, kita bisa menentukan pencitraan itu tergantung dari proses orang yang orang jalani juga, toh. Jangan sampai kau bilang, pencitraan itu siapa tak konsisten, Ki. Seperti contoh lah Aldi Taher.
kalau dibilang di satu kali bilang Nisa Saminya. Kenapa? Nah, mesti itu disebut. Kan kalau yang lain kan Makanya lagi Tuh. penghinaan. Jadi kalau dia tidak kena kok. Maksud Alif Tahir adalah orang yang berkompromi dengan Pencitraan dirinya. iya. Nah. Toh Nah. kalau bilang pencitraan gitu tapi konsisten ki sampai bikin lagu untuk Dede. Akhirnya mesti. Ada lagu tulis tiga? Iya. Mana ada? Dicari mau di YouTube. Update nih ini. Sumpah. Iseng, betul itu. Akhirnya dari yang awalnya pencitraan orang anggap Iya. karena selalu dijalankan secara konsisten akhirnya menjadi karakter nih maksudnya Iya. begitu. Iya. Jadi tidak ada nih namanya pencitraan di situ. Heeh. Ih, sama juga tahu dengan yang kalau kamu bilang begitu. Waktunya jadi di satu kota itu turun di got. Pindah kota masih turun di got. Turun lagi, masuk lagi ke satu negara. Toh? Tapi kan Masih lihat turun tuh di got. konteksnya. Itu dulu. Iya, kalau ini pencitraan ini harus kau kasih bagi dua ini. Iya. Tidak bisa kau sama ratakan ki, karena beda itu pencitraan di yang kau Hokage sama public figure. Contoh. Iya. Pasti beda tujuannya. Heeh. Kalau di Hokage kan memang untuk apa? Cari suara. Cari suara tuh. Cari simpati. Bilang seolah-olah Tapi sama tahu memang tahu karakter aslinya seperti Ah. demikian. karakter asli. Iya, sama tahu. Sorry. Saya kan berpositif thinking toh. Iya, tapi kan saya tidak pernah sepanjang Naruto saya tidak pernah lihat Naruto turun ke gorong-gorong anjing. Oh iya, berkelahi di gorong-gorong iya. Iya, tidak pernah. Maksudnya kan kalau bilang apa? Karena karakternya tuh Ya. bukan kayaknya kalau karakter itu yang dari sisi Hokage nah, jarang sekali itu terjadi karena karakter. Terus apa yang bisa bedakan? Apa bisa kita jadikan tolak ukur bahwa oh ini pencitraan, oh ini yang sebenarnya. Kan teman-teman butuh sharing-sharing ini toh. Nah di sini saya masuk ke pendapatku bahwa pencitraan itu hal yang biasa ji. Toh, nah seakan-akan ini Bang Pimen toh, nah selalu nanggap konotasi jelek ini pencitraan kah? Iya. Nah, kau ya bagaimana menurutmu? Jangan sampai segi menggiring juga baru tidak ditoki apa maumu? Tapi masalahnya kan di masyarakat ini pencitraan sudah rusak. Maksudnya Maksud begitu. begini. Inilah kita datang untuk pencitraan itu hal-hal yang biasa ji. Iya, cocok nih. Ini yang kita harus luruskan. Tidak semua itu pencitraan itu bersifat negatif. Iya toh? Iya. Makanya saya kemukakan wacana bahwa stigma pencitraan di masyarakat Iya, itu harus. pasti konotasinya negatif ki. Iya. Cuk. Iya. Toh? Ah. Jadi saya ini ambil dari kacamata masyarakat. Cuman Coba aku jelaskan di mananya itu pencitraan itu bahwa ada sisi positifnya. Orang bikin branding apa itu? Itu selebgram apa semua itu? sebenarnya kalau bahas pencitraan tuh menurutku pola pikirnya masyarakat itu terlalu sempit ki. Karena Iya. kenapa? Maksudnya pencitraan mereka selalu berhubungan pencitraan itu sesuatu yang bukan biasanya dia lakukan ini Intinya orang pura-pura tuh. Iya. Yo, intinya pura-pura tuh. Terus itu di Pencitraan itu adalah hal-hal yang biasa ji. Toh, seumpamanya influencer juga. Kayak itu mereka itu semua menampilkan real life-nya semua. Sampai-sampai mobil meninggal. Kalau Siapa review ini? makanan tuh Siapa? influencer Instagram kan? Iya banyak. Dia sampai mau meninggal. Itu kalau yang enaknya sampai mau meninggal tuh. Apakah tidak bilang gitu? Bukan pencitraan, real life ki dia. Tidak tuh. Nah, masukku. Jantung lagi juga terlalu konotasikan itu makna pencitraan sebagai hal negatif. Jangan sampai yang ku tahu saya pencitraan itu tidak lepas dari namanya branding. Kau ya. Bicara soal pencitraan tuh, menurutku skala pola pikirnya masyarakat sekarang itu terlalu kecil. Karena kenapa selalu orang bilang pencitraan itu karena berpura-pura gitu. Padahal mereka tidak sadar sekedar kalian saja sisir rambut itu pencitraan nih. Kalau memang anu tuh real kok. Ya sudah keluar mau kok begitu mau kok. Menurutku saya semua manusia itu pasti punya membuat citra membuat citra aja pasti. Yang salah
kalau pencitraannya terlalu jomplang Over kini, kalau over. iya dengan karakter aslinya. Toh sumpama citra yang dia tampilkan ini adalah laki-laki yang family man, toh baik apa, tapi kalau di luar dari kamera, dari apa yang dianggap sebagai wacana publik, keluar sifat aslinya toh. Ada Mila yang KDRT, ada Mila yang Kenal langsung itu paling pertama aku sebut. Karena suka di RT kau. yang mulutnya kasar, toh yang tidak tahu sopan santun, toh. Dan bodohnya juga masyarakatnya kita selalu kemakan Iya. dengan pencitraan. Itu kesalahannya. Jangan kau salahkan yang bikin citra, salahkan dirimu sendiri karena kemakan. Bahkan menunggu menunggu pencitraan apa lagi Iya. yang dimunculkan. Dan menuntut. Iya. Ketika tidak sesuai dengan anunya, berkomentar ya mi. Yo. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kemarin tidak. Aneh sih kalau ngefollow dia. Iya begitu toh. Market orang itu di dalam sosmed berbeda-beda. Kalau aku bilang pencitraan, orang-orang itu kadang selalu berpatokan satu satu sisi ji. Iya. Kayak itu pencitraan sebagai fundamental orang untuk memberikan ekspektasi kepada suatu public figure. Toh? Iya. Jangan kau bilang sebagai influencer kok. Iya. Toh kita saja Dalam- sama teman tak dalam dunia sosial tak, toh Iya. dalam lingkaran kecil saja kita tuh pencitraan pak. Yoi. Toh Iya, untuk mengimpresi. yoi supaya kita bisa diapresiasi, Heeh. toh kita bisa diterima. Iya. Aku potong kamu kalau pure karaktermu itu kau munculkan di sosialmu, Tidaklah. pasti di dalam situ ada pencitraan. Iya. Toh, kenapa kau melakukan pencitraan? Karena kau ingin diterima, kau ingin diapresiasi. Jangan mau bilang di dunia maya. Ya. Toh, dunia pertemanan kecil tak saja itu kita pencitraan. Iya toh? Jadi kenapa kita harus sangkut pautkan bahwa pencitraan itu selalu identik dengan public figure atau kalangan-kalangan penguasa Iya. toh? Padahal kita sendiri juga melakukan pencitraan Ji. Tapi tidak Cuman tidak berlebihan terekspos. dan Iya, tidak tidak perlu terekspos. diekspos juga. Iya. Iya toh? Nah, sekarang pertanyaan lain. Bagaimana menurutmu tentang pencitraan politisi di hari ini di Desa Konoha? Kan kalau musim-musim mana toh? Tahun depan ini banyak. Iya, aslina anak desa sini, toh? Iya. Literally anak desa sini. Yoi. Merangkul semua kaum milenial. Iya, semangat jiwa para milenial. Yoi. Kalau waktu pemilihan itu muncul terus di daerah dapilnya toh? Iya, nah kita tidak tahu selama 4 tahun ini. Iya. Di mana? Iya. Pengklamannya ketika pemilihan langsung anak di sini. Heeh. 4 tahun setelah terpilih, tidak pernah datang. Iya. Iya toh? Heeh. Kan itu pencitraan nih juga. Iya. Tokoh pemuda hari ini. Tapi itu sih aku bilang, kenapa kita selalu kemakan dengan hal-hal yang Yang kita tahu nih. siklus bodoh yang terus berulang-ulang. Karena pernahkah dengar gitu siapa bicara kah? Karena kita selalu mau hidup di hari ini. Makanya money politik itu terlalu sering terjadi. Iya, kalau di bagian Hokage saya yakin 100% ke saya tidak ada yang menunjukkan bahwa karakter aslinya. Semuanya adalah pencitraan gitu. warna yang dibuat. Iya. Iya. Iya Yang, yang tidak jadi pencitraan itu ketika rapat itu komisi ini Dewan Hokage itu ada yang satu berteriak tidak setuju. Iya, satu turu. Satu main handphone. Oke. Anjing. Tuh? Ya, konklusi Mi.
Pencitraan itu hal-hal yang biasa, sama seperti halnya orang membranding dirinya supaya bisa meningkatkan impresinya, meningkatkan engagement. Jadi hal-hal yang biasa. Yang tidak biasa itu tidak tahu siapa, langsung bilang literally, toh Iya. si paling. Iya. Itu sih saya. Nah, saya mau Kamu dulu. Saya mau dulu. Kalau saya pencitraan, marilah kita menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang akan memutus lingkaran-lingkaran siklus bodoh seperti termakan dengan pencitraan. Itu kalau saya. Saya konklusiku, muka memberi pertanyaan kembali. Apa itu? Kita semua, saya kan bilang tadi, kita semua ini membuat citra masing-masing, toh. Pertanyaannya kemudian, jangan sampai citra yang kau buat, kau tidak mengenal dirimu sendiri. Yang mana dirimu, yang mana citramu. Citra embody Itu Ji. Notion. Notion. Thank you. Thank you.